Udah olahraga? Lumayan naik keringet. Iya, sehat. Ngopi dulu lah. Udah lama ya nggak ngopi ya di sini bareng-bareng. Mau tanya boleh Mas? Ya mau nanya mah boleh, aja ngapain nggak boleh. Tanya-tanya aja, adapun dijawab atau tidak tergantung nanti pertanyaannya apa. Kalau pertanyaannya saya bisa jawab ya jawab, kalau nggak bisa masa mau maksa jawab. Mau tanya karena di kalangan anak-anak muda yang terjerat daripada ke perjudian online di handphone. Ini anak-anak yang nganggur-nganggur mungkin ya iseng-iseng tahu-tahu kejebak ke dalam kegiatan itu. Nah, kan yang udah kadung nyemplung itu kan susah tuh melepaskan diri itu. Menurut Pak Ustadz, hukumnya dalam agama itu seperti apa perjudian online itu? Apakah juga sama seperti judi yang zaman Nabi itu? Karena anak muda sekarang menganggapnya itu sebagai permainan saja. Dan hukumnya seperti apa? Harusnya bagaimana mengatasinya? Kira-kira Banyak banget sih tanyanya. nggak ada 3 aja. Hukumnya seperti apa? Apakah sama dengan zaman Nabi? Lalu apakah ada cara kiat-kiat untuk meninggalkan hal itu? Karena biasanya susah melepaskan diri dari udah terlanjur ikut gitu. 1. Ini kayaknya ngambek nih Pak Ustadz yang ditanya banyak. Lagi males ya? Apa? Judol itu nggak hanya di anak muda, bahkan bapak-bapak yang udah dewasa, udah berkeluarga, udah punya anak pun juga banyak yang terjerat. Terus Ada yang cerita sama saya, tuh kerja gajinya 27 juta sebulan, tapi nyampe ke rumah cuma 3 juta. Yang lainnya kejerat judol. Udah keluarga itu, udah punya anak. Subhanallah ya. Maka itu yang pertama. Jadi bukan hanya anak muda, tapi ternyata yang tua-tua juga kena. Yang kedua, masalah hukum judol itu nggak perlu dibahas dengan dalil sebetulnya. Hukumnya apa? Dari kecil pun kita tahu bahwa namanya judi. Jadi judulnya ada judi, ya. Judi itu udah haram, udah nggak boleh. Hukum agama maupun pemerintah. Ya. Saya ini tidak tumbuh dalam pendidikan agama dari kecil. Tapi dari kecil saya tahu kalau judi itu haram. Iya. Kenapa? Hobi saya dulu nonton pertunjukan wayang kulit. Ya, banyak orang jualan. Terus nanti di tempat yang tersembunyi di sekitaran pertunjukan itu pasti ada namanya orang judi itu. Kalau bahasa saya kecil dulu celiwik. Celiwik. Nah, itu sering digerebek polisi. Jadi dari itu kita sudah tertanam bahwa yang namanya judi itu haram, tidak boleh. Nggak usah pakai dalil. Itu kalau mau pakai dalil nanti di masjid aja. Kita mungkin menyebutnya judi anak-anak bilang itu permainan aja gitu kan. Jadi memang, mereka nggak ngerasa salah. Ya memang judi itu permainan. Permainan yang melibatkan taruhan itu namanya judi. Iya. Ya memang permainan, memang mengasyikkan. Bahkan olahraga pun ya saat asiknya itu sampai lewat suhunya. Tunggu sebentar, apa dicampur lagi? Ambilin. Campur dikit lah. Ternyata panas. Ini baru dunia ini. Neraka kayak apa? Nah, jadi memang permainan dan mengasyikkan, jelas namanya permainan. Kita pun yang senangnya olahraga, kalau yang ada unsur permainannya itu semangat masih. Tapi kalau yang nggak ada unsur permainannya, nah kita juga masih malas. Hanya sekedar jogging, lari, latihan fisik malas. Tapi kalau ada unsur permainannya sambil pingpong, ada yang kalah, ada yang menang, tuh berhiburan, permainan sangat menghibur. Nah, kemudian kalau yang taruhannya ya. Jadi jelas kalau hukum sudah nggak kita bahas lagi, tidak usah kita tinjau-tinjau lagi dalilnya.
itu qot'i dilalah, sudah mutlak kalau namanya judi. Nah, yang lebih penting kita bahas, kita pelajari itu adalah bagaimana menyadarkan orang yang kecanduan itu bahwa dia itu tertipu. Jadi selama orang itu tidak sadar kalau dirinya itu tertipu, jadi asik-asik aja di situ, asik-asik aja, perasaannya masih fine-fine aja, oke-oke aja, padahal dia tertipu di situ. Jadi supaya orang itu memang dia harus betul-betul menyadari supaya bisa lepas dari judul itu kalau dirinya itu tertipu. Ya. Memang menipu isinya. Dari awal itu sudah sangat menarik ya. Kadang-kadang kita ini nggak buka medsos, buka apa, sudah tahu ada iklan judul di TikTok di begitu. Nah, sangat menarik. Nah, kemudian di situ ada free game-nya pertama biasanya. Nah, itu yang menjebak di situ. Free game. Apa itu free game? Nah, belum berbayar dulu pertama. Oh itu. iya. Istilahnya latihannya dulu. Nah, sudah menguntungkan ya. Orang sudah mencoba dulu game itu. Pancingan. Nah, dicoba dulu tanpa berbayar. Mengasik orangnya itu sangat membius. Kemudian tampilan visual permainannya itu memang sangat menarik. Dan di situ kemudian di free game itu dibuat bahwa orang yang main itu dia adalah penentu. Jadi ditanam adalah saya penguasa di permainan ini. Artinya mau menang mau kalah itu tergantung saya. Itu ditanamkan dulu. Jadi kalau saya memang pinter pasti saya menang. Kalau saya ahli pasti saya menang. Bisa menang gitu. Jadi tanamkannya di situ. Jadi mulai terbujuk di situ, tertipunya di situ. Padahal aslinya nggak bisa begitu. Semua sudah diatur. Iya, sudah. Diatur. Nggak akan dia menang. Unsur setan di situ kuat sekali ya, karena pengaruh. Terus nggak usah bahas setan, semuanya setan. Ini nggak usah bahas setan, jelas kalau yang ada urusan yang haram itu setan di sana. Jadi yang pertama itu harus sadar, kalau pengen berhenti itu harus sadar kalau dia itu sebenarnya di situ itu adalah objek penipuan. Jadi objek penipuan dia itu. Kalau dia nggak sadar kalau dia jadi objek penipuan dengan judi itu, nah, susah. Dia masih punya perasaan saya bisa menang, saya bisa menutup kerugian kemarin, saya bisa mendapatkan hasil yang bagus di sini, nggak akan bisa lepas dari situ. Kadang-kadang juga sebetulnya pengen berhenti, tapi karena lingkungan teman bergaulnya itu juga main gitu, circle-nya suka manas-manasin. Nah, lo kalah, gue menang nih, gue kalah gitu. Manas, nak lagi sampai duitnya habis pun temennya gue pinjemin dulu, akhirnya utang. Begitu gajian tadi itu 27 juta tinggal 3 juta. Kenapa? Bayarin temennya yang minjemin dari lingkungan juga. Iya, itu nggak disadari ya, lingkungan, teman-teman bergaulnya. Kemudian setelah memahami itu, dia juga agar lebih kuat motivasinya, dorongannya untuk meninggalkan judul itu, dia supaya paham bahwa di balik judul itu banyak hal yang akan jadi rusak. Jadi rusak. Dan dengan dia meninggalkan judul, hal-hal itu akan terjaga. Satu paling tidak yang jelas kelihatan tuh himayatul mal tadi itu. Dengan meninggalkan judul kita menjaga harta kita. Kalau kita terus judul, habis harta. Gak ada ceritanya orang judi jadi kaya, bandar yang kaya. Penjudi mah pasti habis. Ya, pasti habis. Kalau kita nggak meninggalkan judul itu, harta pasti akan habis. Setelah itu dia akan mencoba dengan yang berbayar, karena saat free game itu dia sering menang. Wah, gue sering menang nih, udah bisa nih, gue udah jago lah istilah. Menang nih nanti nih.
apalagi kemudian kalau dia ditambah dengan biasanya orang yang masuk judi itu ada yang motivasinya memang pengen dapat uang secara instan. Dia mungkin ada tekanan utang, mungkin dipinjol, dia tertekan. Ini kalau saya bisa menang semua beres dah kayak. Biasanya ada tekanan seperti itu. Yeah. Atau dia punya keinginan untuk membeli apa dengan harga yang tidak terjangkau, terus dia terbayang kalau saya menang bisa membeli. Bisa. Kadang-kadang juga ada yang tujuannya mulia. Kalau saya menang judi nih, saya bisa membagikan istri saya, anak bisa saya. Sedekah masjid. Ya itulah. Itu terwujud. Akhirnya dia mencoba ya situ. Nah, padahal itu ketika sudah masuk ke permainannya itu sudah disetting dari sana. Nah, dia nggak akan menang, kalah. Tapi ketika sudah berapa kali kalah, kemudian dia pasti akan dikasih menang. Sekali. Tapi menangnya itu untuk game yang kecil-kecil, yang kecil-kecil dikasih kemenangan kecil istilahnya. Hanya sekedar untuk mengikat supaya dia nggak kapok. Aku kok main kalah terus kan kapok. Tapi kalau kalah 4 kali terus dikasih menang sekali yang kecil, dia terikat. Oh ternyata saya bisa menang. Ini kalau saya begini berarti menang. Kalau begini menang. Nyoba lagi. Nah kemudian dia pasti akan menaruhkan taruhannya semakin besar karena ketika dia sudah rugi, dia akan berusaha menutupi. Saya kemarin kalah sekian. Saya harus. Yang kedua bahwa meninggalkan judul itu akan himayatul usrah atau ahl. Jadi akan menjaga keharmonisan rumah tangga keluarga. Itu pasti. Tapi kalau dia masih judul, ya biasanya terus begitu, keluarganya akan berantakan. Dan kemudian yang ketiga jelas menjaga kesehatan. Ya. Pikiran, jiwa, sama itu nafasnya itu ada. Nah, kalau orang sudah terjebak ke judul itu udah nggak sehat pikirannya, jiwa psikologinya itu udah nggak sehat. Yang selanjutnya yang lebih penting himayatuddin, menjaga agama, karena jelas ya kalau orang sudah sibuk dengan judul itu kadang-kadang lalai dengan kewajiban ibadah, sholat, ya. Melawan pada orang tua. Dan kiatnya apa? Kiatnya untuk bisa berhenti ya sadar kalau kita tertipu gitu aja. Jadi bayangan-bayangan bahwa saya bisa menang, saya bisa mendapatkan uang dari judul itu harus. Kalau dia nggak bisa sadar dengan sendiri, harus ada yang menyadarkan. Siapa? Mungkin keluarganya, mungkin anak istrinya. Iya. Jangan sampai ditunggu disadarkan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala loh. Kalau Allah yang menyadarkan sudah berat itu, artinya menurunkan kerusakannya, siksaannya, baru sadar. Ya. Jangan sampai menunggu itu. Sampai lupa nyeduhnya, seduh dulu lah. Untuk kopi pagi ini. Paling gampang sebetulnya dia dijauhkan dari akses itu, akses HP atau apa yang bisa dia gunakan untuk judi, akses ke uang, kalau mau bantu. Alhamdulillah Pak Ustadz. Alhamdulillah jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu resmi banget sih nanyanya kayak. Akunya mau pergi dulu, mau ke dapur. Akunya. Terima kasih Pak Ustadz. Ngobrolan santai sambil ngopi aja.